Kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman magang. Pertama, gue mau kasih tahu kalau gue kuliah di jurusan DKV. Waktu itu masih semester 6. Di semester 6 itu emang lagi COVID. Jadi kita kuliah dari rumah. Selama di rumah itu gue gabut banget. Cuma kuliah, ngerjain tugas, sama tidur. Gue di rumah bener-bener kayak orang gak jelas gitu. Karena kegabutan gue itu, gue jadinya mikir, gimana kalau gue magang aja ya? Lumayan buat nambah uang jajan. Singkat cerita, gue akhirnya magang di perusahaan Turki. Tentunya lewat orang dalam. Hehehehe. Sebenarnya gini, sebelum masuk perusahaan itu, gue awalnya dikabarin sama abang gue. Kalau di perusahaannya yang dulu dia kerja, butuh anak magang. Oke, pas dikabarin ada lowongan magang, ya jelas langsung gue bilang mau. Gue langsung kirim lamaran kayak CV sama portofolio. Relatifnya setelah kirim lamaran, seminggu atau 2 minggu baru ada panggilan. Dan bahkan bisa nggak ada sama sekali. Besok paginya lo tahu apa yang terjadi? Gua langsung dapat pesan yang intinya disuruh datang buat interview nanti jam 9. Gua kaget dong, pagi-pagi tiba-tiba langsung ada panggilan interview. Tapi ya gua nggak ambil pusing, langsung aja gua bilang bisa. Dan 2 jam sebelum interview gue udah berangkat karena jarak antara rumah gue dan kantornya itu jauh, bisa dibilang beda kota gitu. Saat itu gue mutusin buat naik KRL karena gue nggak ada kendaraan lain. Pas nyampe stasiun tujuannya, ternyata ada pesan masuk dari pihak perusahaan kalau interviewnya diundur jadi jam 11. Untungnya pas itu gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama ibu gue. Kenapa ada ibu gue? Ceritanya panjang. Oke, daripada nunggu lama, kita pergi ke rumah abang gue dulu yang kebetulan deket. Jadi kita nunggu di sana. Singkat cerita, udah mau jam 11. Akhirnya gue langsung berangkat lagi ke kantornya. BTW, jarak antara stasiun tadi ke kantornya itu deket banget. Kepleset juga nyampe. Tapi walaupun deket, masalahnya adalah kantornya itu benar-benar susah dicari. Di map juga cuma dijelasin kantornya itu ada di dalam perumahan gitu, tapi nggak ketemu-temu. Dan alhasil gua nyasar. Sampai akhirnya ada penjaga yang nyamperin gua. Penjaganya itu bukan satpam biasa, karena dia pakai pakaian kayak tentara. Gua juga nggak tahu ini perumahan apa, tapi kayak perumahan TNI. Untungnya dia baik banget, ngebantu gua buat nyari alamatnya. Gua diajak muter-muter perumahan dan akhirnya ketemu juga kantornya. Jadi guys, kantornya itu ternyata aksesnya emang dari perumahan, tapi nggak termasuk bagian dari perumahan. Aneh kan? Tapi bersyukur, gue bisa nyampe lah. Akhirnya, momen yang ditunggu tiba, yaitu interview. Lu tahu apa yang terjadi? Biasa aja, nggak semenakutkan yang gue pikirin. Karena gue cuma ditanya-tanya soal gimana kehidupan gue aja. Segampang itu kah interview? Atau mungkin ini kekuatan Thanos yang cuma jentikin jarinya dan apapun jadi bisa. Setelahnya gue disuruh kerja di hari yang sama. Sampai jam 5 baru pulang. Oke, sorry banget karena video sebelumnya audionya masih bermasalah. Karena gue juga masih belajar. Itu aja yang gue omongin. Makasih yang udah nonton.